Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Pada kali ini kita akan mencoba membahas mengenai peta pembelajaran mapel Al-Quran, di mana sebelumnya kalian pernah belajar di kelas 10 dengan Bu Ustaz Edward, kemudian di kelas 11 dengan Bu Nia. Nah sekarang di Bu Nia atau Ustaz Rashid ya, sekarang mapel Al-Quran akan dipegang oleh saya. Nah, sebelum kita masuk pada materi, saya akan menjabarkan dulu mengenai peta pembelajaran mapel Al-Quran. Nah, mapel Al-Quran di sini memiliki banyak materi yang harus disampaikan, terutama di kelas 12. Seperti biasa, ada tiga bentuk materi yang akan disampaikan. Pertama ada ayat pilihan, di mana materi ini berasal dari DEPAG, Departemen Agama. Kemudian ada ayat ahkam. Materi ini diambil dari PP Persatuan Islam. Kemudian yang terakhir adalah Ali Imran, surah Ali Imran. Nah, ini adalah gabungan materi dari DEPAG dan juga dari PP. Nah, tapi kita lihat porsinya, di mana ayat pilihan ini di DEPAG ini hanya sekitar 20% dari keseluruhan materi. Yang paling banyak adalah ayat ahkam. Nah, ayat ahkam ini menghabiskan 60% dari keseluruhan materi. Dan yang ketiga adalah surah Ali Imran. Dan ini pun adalah suplemen Jadi tafsir surah Ali Imran ini adalah suplemen bagi pembelajaran Al-Quran. Jadi pengayaan. Jadi bukan materi pokok, tapi ini suka keluar di UAP dan juga UMBN. Makanya kami masukkan sebagai pengayaan. Nah, lihat ada beberapa tema yang akan dibahas di ayat pilihan, yaitu pertama hidup sederhana, kemudian sabar menghadapi ujian, ada menjaga kelestarian alam, pengembangan iptek, dakwah, amar ma'ruf nahi munkar, dan musyawarah. Nah, tapi dikarenakan suasana seperti ini, maka yang dipilih adalah 4 materi, yaitu hidup sederhana, menjaga kelestarian alam, pengembangan iptek, dan juga dakwah. Sedangkan sisanya akan dirangkum materinya dan disampaikan pada kalian, tapi tidak diajarkan secara daring. Nah, kemudian di ayat ahkam ini sangat banyak Di muamalah saja atau ekonomi itu ada 11 tema. Kemudian di atimah ada 5 tema dan munakah ada 12 tema. Jadi jumlahnya ada 28 tema. Lebih 21 tema dari ayat pilihan. Kemudian surah Al-Imran-nya itu di juz 4 saja, dari lan tanalul birra hatta sampai ayat terakhir. Nah, ini akan difokuskan pada menerjemahkan per kalimat. Jadi bagaimana menerjemahkan Al-Quran sesuai dengan pemahaman yang benar. Nah, proses pembelajaran kita ini berawal dari penyampaian materi. Nah, ini bisa berupa PowerPoint seperti ini, atau juga bisa berbentuk video yang harus kalian pelajari kemudian kalian simpulkan. Kemudian setelah penyampaian materi harus ada tanggapan. Tanggapan ini dari kalian, baik itu berbentuk pertanyaan kepada materi atau bisa berbentuk kesimpulan. Nanti tergantung materi yang disampaikannya. Dan itu saya tunjuk secara acak siapa yang harus bertanya atau saya tanya dan siapa yang harus menyimpulkan sementara. Nah, terakhir adalah evaluasi. Evaluasi ini khusus selama 40 menit, nanti kan ada 3 jam. Yang 1 jam terakhir itu digunakan untuk evaluasi. Jadi bisa dalam hari itu atau di hari yang lainnya. Itu bisa berbentuk penyimpulan atau bisa berbentuk rangkuman. Nah, yang saya harapkan ketika penyimpulan atau rangkuman, nanti yang ditunjuk untuk menyimpulkan atau merangkum itu membuat semacam presentasi berbentuk rekaman suara, atau bisa juga berbentuk tulisan. Nah, penilaian yang akan saya berikan ini pertama yang paling banyak adalah dari keaktifan. Keaktifan itu dari nanti selama proses KBM kalian banyak bertanya atau tidak, banyak menanggapi, mengafirmasi, mengkonfirmasi dan sebagainya. Kemudian yang kedua itu dari kehadiran. Nah, kehadiran pasti include dengan keaktifan, karena kalau aktif pasti hadir gitu. Makanya saya kasih hanya 20%. Kemudian evaluasi. Nah, dari hasil evaluasi tadi yang merangkum atau yang menyimpulkan itu mendapatkan nilai tambahan. Nah, jadi
keaktifan kehadiran evaluasi ini include semuanya, pasti ya, yang hadir itu aktif evaluasi dan memberikan evaluasi. Kemudian yang terakhir PTS dan PAS hanya diberikan 20%. Karena saya tidak mau terlalu menekankan pada PTS dan PAS, tapi lebih menekankan pada keseharian, berapa keaktifannya, bagaimana cara mengevaluasinya, dan bagaimana kehadirannya.